رمضان رمضان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Kaum muslimin, segenap sivitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo yang dirahmati Allah. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah, inayah, serta nikmatnya yang sangat berharga, yakni iman dan Islam, dan juga nikmat berupa kesehatan, sehingga dengan kondisi yang sehat kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Selanjutnya, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia untuk mengikuti ajaran yang benar, yakni ajaran agama Islam, dan juga kepadanya kita memohon syafaat kelak pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki atau berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang memiliki keutamaan-keutamaan dan sekaligus sebagai sayyidus syuhur, induknya bulan di antara 12 bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelipkan satu malam yang nilainya lebih utama daripada 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lailatul Qadar adalah satu malam yang dipilih oleh Allah di antara malam-malam lainnya, di mana Allah pada malam tersebut menurunkan keberkahan dan rahmatnya serta ampunannya bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Menurut Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah telah menjadikan malam Lailatul Qadar tersebut memiliki banyak sekali kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Dan juga kemuliaan dari malam itu disebabkan karena pada malam tersebut Allah telah menjadikan amal seorang hamba setara dengan amal yang dilakukan selama 1000 bulan.
Nah, 1000 bulan itu kalau kita konversi ke dalam hitungan tahun, maka ia ekuivalen dengan 83,33 atau gampangannya 83 seperempat tahun. Subhanallah. Sungguh sangat luar biasa. Seorang hamba yang melakukan amal ibadah hanya 1 malam diganjar dengan pahala kebaikan selama 83 seperempat tahun atau 1000 bulan. Masya Allah. Maka adanya Lailatul Qadar tersebut sesungguhnya merupakan kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena dengan rata-rata usia yang singkat, umatnya Nabi Muhammad diberi kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dalam jumlah hitungan yang sangat besar. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, kalau begitu, lalu kapan turunnya Lailatul Qadar itu? Nah, sebenarnya tidak ada nas baik itu dari Quran maupun dari hadis Nabi yang menyebutkan secara pasti kapan harinya dan tanggal berapa Lailatul Qadar itu terjadi. Namun demikian, menurut beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan petunjuk, memberikan indikasi atau tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar yang kemudian bisa kita ikuti sebagai petunjuk untuk meraihnya. Nah, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Takharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Atau ada riwayat lain, ini sudah agak detail. Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Nah, di sini dari hadis ini kita ketahui bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang ganjil. Ya, namun demikian harus difahami bahwa waktu turunnya Lailatul Qadar itu sepenuhnya adalah menjadi rahasia Allah dan tidak bisa diketahui kapan turunnya secara pasti. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu amalan-amalan apa saja yang harusnya kita lakukan untuk meraih Lailatul Qadar itu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, teladan terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau akan mengencangkan sabuknya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan anggota keluarganya. Nah, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam redaksi hadis yang lain, Aisyah juga meriwayatkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih giat beribadah melebihi hari-hari lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Rawahul Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa ibadah terbaik untuk meraih Lailatul Qadar adalah dengan menghidupkan malamnya. Seperti disebutkan dalam riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan
pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna dari Rasulullah mengencangkan sabuknya itu adalah bahwa beliau menjauhi istri-istrinya dan hanya fokus beribadah dengan mengurangi tidurnya dan menghidupkan malam-malamnya dengan amalan-amalan soleh. Kemudian Rasulullah juga membangunkan keluarganya untuk mengerjakan sholat malam. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk meraih Lailatul Qadar itu, maka amalan-amalan yang bisa dilakukan diantaranya itu yang pertama, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan mengerjakan qiyamul lail atau sholat malam berupa sholat tahajud. Dalam sebuah hadis Aisyah mengatakan, aku selalu menyaksikan Rasulullah beribadah selama Ramadan hingga menjelang subuh. Nah, kiranya perlu difahami juga cara atau prosedur yang benar untuk melakukan qiyamul lail itu seperti apa. Yakni, seseorang dapat mengerjakan sholat taraweh seusai sholat isya, kemudian menunda sholat witirnya karena akan mengerjakan sholat tahajud, dan setelah tahajud barulah mengerjakan witir. Mengingat sholat witir itu adalah sholat penutup. Atau dimungkinkan pula sholat witir dikerjakan setelah taraweh, tetapi kemudian tidak mengerjakan witir lagi setelah tahajud. Karena Nabi bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi seperti itu caranya. Yang kedua, amalan berikutnya harus dilakukan untuk meraih Lailatul Qadar, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad sendiri terbiasa ditemui oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Nah, selain itu Rasulullah juga mengatakan bahwa sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Maka pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, intensitas kita dalam membaca Al-Quran haruslah terus ditingkatkan. Yang ketiga, amalan lain yang harus dilakukan untuk meraih Lailatul Qadar yaitu membangunkan anggota keluarga untuk sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membangunkan keluarga beliau pada malam 10 hari di bulan Ramadan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengerjakan sholat malam. Hal ini terutama dilakukan pada malam-malam ganjil. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya bangun untuk beribadah pada malam 23, malam 25, malam 27, dan khususnya malam 29. Yang keempat, amalan lain yang dianjurkan dilakukan dalam rangka meraih Lailatul Qadar ialah memperbanyak sedekah. Menurut beberapa riwayat, ketika Ramadan tiba, Nabi Muhammad SAW demikian dermawan, bahkan beliau dilukiskan lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Nah, ada banyak cara untuk bersedekah ini, termasuk diantaranya ialah dengan mencukupi kebutuhan keluarga atau berbuat baik memberi sedekah kepada tetangga dan kerabat. Pada masa pandemi corona ini, banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang terkena dampak dan mengalami kesulitan ekonomi. Maka bila kita mau memberikan sedekah kepada mereka pada saat yang sulit di tengah wabah corona ini, pastilah akan sangat berarti untuk meringankan beban mereka. Yang kelima, amalan yang dianjurkan dilakukan untuk meraih Lailatul Qadar yaitu iktikaf. Di riwayat Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan hingga Allah memanggilnya. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia seperti sekarang ini, ada surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19
ada atau terdapat panduan untuk tidak melakukan itikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan di masjid atau musola pada daerah-daerah yang rawan terhadap persebaran virus corona. Namun demikian tidak perlu khawatir. Sebagai gantinya, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan saat itikaf itu bisa tetap kita kerjakan di ruangan khusus di rumah kita masing-masing. Ya, seperti melakukan tafakur, berzikir, membaca Quran, dan seterusnya. Jadi intinya jalan atau cara untuk meraih Lailatul Qadar itu ialah dengan kesungguhan di dalam ibadah, berlandaskan keimanan dan mengharap ridho semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, umat Islam dianjurkan untuk mencari atau meraih Lailatul Qadar, malam di mana Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Malam yang penuh dengan kemuliaan, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara lebih meningkatkan lagi intensitas ibadah kita, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Marilah kita berdoa dengan niat hati yang tulus dan ikhlas, serta berusaha dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita meraih Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini. Jangan lupa pula kita panjatkan doa pada masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan ibadah, memperbanyak amal-amal kebaikan serta melakukan tugas-tugas kita mengabdi kepada umat dengan penuh khidmat. Demikianlah uraian singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.